الليل لعيونك انا بفكر فيك تبعد عني وتنساني. Ibu bos, tolong naikkan gaji Pak Haryono. Ibu bos, udah nganterin ibu bos ke sini ya. Aku punya hadiah buat Pak Haryono. Oke. Desa mau ngasih? Jangan. Tapi dibilang saya. Pak, kok aku dibilang saya? Pak, welcome on the stage, Ustaz. Masya Allah. Bencana ini kita jadikan sebagai tema kajian pemuda kita. Karena sejak dulu saya tuh kalau berdakwah ke anak muda, karena segmentasi dakwahnya itu adalah anak muda, anak nongkrong, anak main, anak hobi, anak gaul, anak strip. Maka saya selalu berusaha untuk menerjemahkan literasi Islam kepada bahasa anak muda. Jadi ini adalah terjemahan sebetulnya. Ada asal usulnya, ada referensinya, ada narasi aslinya yang diajarkan Nabi dan juga ada di dalam Al-Quran tentang bencana yo. Jadi bencana yo adalah sebuah terjemah. Sebagaimana juga kemarin misalnya temanya tentang uncertainty adalah sebuah terjemah. Atau sebelumnya lagi ada hilang untuk feeling juga sebuah terjemah. Memang ijtihad dakwah saya karena segmentasinya anak muda menerjemahkan narasi-narasi Islam, literasi Islam kepada bahasa anak muda. Nah, sebetulnya kalau kita membaca sirah, kalimat bencana yaitu sudah diucapkan oleh Nabi dalam banyak momen. Contohnya bencana dalam bahasa Arab itu apa? Kalian tahu nggak? Dalam bahasa Arab bencana itu adalah لا بأس. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام. Oh ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resna dari Sidoarjo, Ustaz. Sebenarnya ini antara curhat sama mau tanya. Jadi saya sudah menikah dan masuk di keluarga suami, termasuk yang paling muda di antara semuanya. Di satu sisi itu akhirnya dapat konflik seolah-olah saya tidak dianggap bisa beradaptasi dengan keluarga suami. Akhirnya saya nggak bohong, saya terima di awal-awal itu. Sampai akhirnya saya merasa kok terus-terusan seperti ini, masa mau terus-terusan kita bilangnya apa ya, dipus sama keluarga dan suami seperti itu. Kemudian ada lagi belakangan, mungkin karena saya mencari tentang doa-doa ketika sedang di apa ya namanya dipandang gitu. Akhirnya semua postingan akhirnya muncul tentang mengamalkan Al-Jabbar gitu. Jadi tentang sakit hati, kemudian kesedihan. Saya mengamalkan itu, ya Allah, kalau memang ridhonya seperti ini, lagi-lagi saya terima. Dan akhirnya di masa yang sekarang ini saya memilih berdamai dengan untuk tidak sering berkumpul dengan keluarga suami untuk menjaga kesehatan mental saya, Ustaz. Itu pertama yang Ustaz tanyakan, apakah betul Ustaz yang saya lakukan menjaga mental dan keridhaan itu? Dan kedua, apakah betul tanda Allah sayang kepada hambanya itu dengan kita diberi cobaan? Terima kasih.
kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Resna. Allah kalau cinta kepada seorang hamba diuji dulu. Dan itu bukan kita sendiri yang diperlakukan kayak gitu. Para nabi pun yang lebih dicintai Allah lebih berat lagi diujinya. Para sholihin, para sahabat, semua sama. Jadi bukan kita, jangan kegeeran, kok aku, emang kamu doang, yang lain enggak, itu sama. Bahkan yang lain lebih ekstrim loh ujiannya. Kita aja nggak kenal, kurang main mungkin, kurang jauh, kurang kenal banyak orang. Karena saya punya rumah untuk menampung pasien mental secara gratis, terus kanker secara gratis, jadi saya tahu banget kisah-kisah orang yang lebih tragis daripada yang saya alami. Jadi kayak jadi bersyukur bahwa ujian kita gak seberat mereka gitu ya. Tapi semua diuji. Itu yang janji Allah di pembukaan surat Al-Ankabut, semua diuji. Dengan ujian itulah nanti Allah akan menggolongkan siapa yang mendapatkan balasan yang besar, balasan yang sedang, balasan yang kecil, atau bahkan gak dibalas karena dia tidak mampu melewatinya. Jadi tujuan Allah menguji adalah untuk menentukan balasan apa yang tepat buat dia. Surga mana yang tepat untuk dia? Dunia seperti apa yang baik untuk dia? Itu ditentukan dengan bagaimana cara dia menjalani ujian. Apa yang saya dapatkan hari ini dengan kemudahan-kemudahan yang saya rasakan, saya tahu banget ini sebagian dari hasil ujian-ujian yang lumayan berat di masa-masa dulu, 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Beratnya tuh bagi saya pribadi udah berat banget itu, udah berdarah-darah. Tapi ketika udah melewatinya, jadi tahu, oh worth it banget ya berdarah-darah dulu teh gitu. Worth it banget ya ternyata dengan kesusahan yang dulu saya alami, ternyata nggak sia-sia ya. Memang kayak gitu sudah Tuhannya. Sehingga Nabi bilang, idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Allah kalau cinta kepada seorang hamba, maka Allah akan mengujinya. Yang kedua, Mbak Risna ya. Mbak Risna. Pertanyaan pertama, Allah bilang gini, wahjurhum hajran jamila. Tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Wahjurhum hajran jamila. Man haula al-qaum, siapa mereka yang disuruh tinggalkan dengan cara yang baik? Orang yang jahilun, orang yang suka ngebully, orang yang suka ngata-ngatain, orang yang suka merendahkan, orang yang suka memunculkan permusuhan, orang yang suka namam, mengadu domba. Orang-orang yang akhlaknya kayak gini memang disuruh wahjurhum hajran jamila, tinggalkan mereka. Jadi kita mengatakan gak apa-apa itu untuk tidak dendam, tapi sikap ada bab yang lain. Jadi ini pertanyaannya bukan tentang bab gak apa-apa ini. Secara mental atau secara hati kita bilang gak apa-apa lah, supaya kita gak dendam sama orang, supaya kita bisa memaafkan orang lain. Tapi bukan berarti kita tetap ada di situ. Kita memaafkan, tapi kita tetap harus meninggalkan. Kenapa meninggalkan? Karena masalahnya lebih baik kita meninggalkan daripada berada di situ. Kalau kita ada di situ, mudaratnya lebih besar. Tapi tetap dibingkai dengan kalimat jamila, dengan cara yang indah. Cara yang indah itu apa? Jangan sampai kayak hilang di telan bumi. Tetap ada nyapa-nyapanya dikit, sewajarnya. Tetap ada peduli-pedulinya. Tetap ada basa-basinya. Gak hilang banget tapi ngeblok semua grup, live grup semua, ngeblok semua nomor. Itu gak jamilah. Jadi tetap ada kalimat wahjurhum hajran jamila. Tinggalkan mereka, dari kata hijrah ya, tinggalkan mereka, hijrahlah dari mereka dengan hijrah yang baik. Gak sampai kita meninggalkan satu circle untuk membicarakan aib mereka di circle yang baru. Itu enggak hajran jamila. Live dari satu grup untuk nge-forward screenshot yang gak keren di grup sebelah ke grup yang baru. Itu jadi topik biar rame aja gitu. Itu namanya tidak hajran jamilah. Jadi tetap perhatikan akhlak hajran jamilah. Masya Allah, terima kasih semuanya untuk jawabannya dulu ya. Izin sekarang giliran Iwan dulu ya. قصة حب على شاطئ الهوى أجمل حكاية قلب أفضلها احنا سوا فيها اللي اتمنيت وياك حسيت أجمل إحساس أحلى كلام
نفسنا ونسينا كل الناس، انا وانت خلاص